Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian dan selamat menempati tempat baru tapi yang lama. Kita kembali ke Hotel Vio ini karena Hotel Anggrek dan Hotel Summit itu dipakai untuk keperluan PON ya. Jadi seluruh ruangannya dipakai untuk keperluan PON sehingga kita pindah untuk bulan September saja kita pindah ke Hotel Vio. Ya, kalau kita melihat gambar tabernakel. Tabernakel ini merupakan gambaran tentang perjalanan kerohanian kita. Dan tabernakel ini dibuka dengan kita memasuki tabernakel ini dengan melalui 4 tiang di depan sini gerbangnya merupakan gambaran 4 kitab Injil. Dan kita masuk ke dalam halaman tabernakel. Di dalam halaman tabernakel itu di dalam kehidupan rohani kita mendapatkan satu pembaharuan yang datangnya dari Tuhan Yesus karena kita menerima penebusan Tuhan Yesus yang digambarkan dengan mezbah kurban. Dan juga kita mendapatkan pengampunan yang digambarkan dengan kolam basuhan. Lalu kita masuk dalam kemah ruang kudus dan di sana kita mulai dipimpin oleh Roh Kudus digambarkan oleh 7 kaki dian dan meja roti yang menggambarkan firman Tuhan. Jadi kita dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus untuk supaya kita bisa berdoa dan berhubungan kontak dengan Allah, yaitu digambarkan dengan mezbah dupa. Untuk nanti akhirnya kita akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana di sana ada tabut perjanjian yang menggambarkan hadirat Allah, menggambarkan surga, menggambarkan puncak dari kehidupan kerohanian kita. Jadi ini adalah gambaran kehidupan kerohanian kita. Dimulai dengan 4 kitab Injil. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang sudah pernah menerima Injil, seperti saudara dan saya, kita semua sudah pernah menerima Injil, kita sudah percaya Injil, sudah menerima Injil, apakah kita perlu diberitakan Injil lagi? Apakah pada orang yang sudah menerima Injil dibutuhkan pemberitaan Injil lagi? Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus dengan mengatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi jemaat Korintus ini sudah menerima Injil dan bahkan sudah hidup berdiri teguh di dalam Injil. Tapi menurut Rasul Paulus perlu diingatkan kembali tentang Injil. Apa sebabnya? Karena Injil ini adalah dasar yang sangat penting bagi kita di dalam kita menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu diingatkan tentang Injil walaupun kita sudah menerima pemberitaannya dan sudah teguh berdiri di dalamnya. Ayat 1 mengatakan begitu. Lalu dikatakan pada ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Ini penting sekali. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi berita Injil di dalam penjelasan tabernakel tadi menggambarkan bahwa kita masuk dalam kehidupan kerohanian kita melalui 4 kitab Injil yang memberitakan Injil kepada kita. Dan oleh Injil itu kita menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Jadi kalau kita tidak teguh berpegang kepada Injil, maka kita akan kehilangan keselamatan. Itu yang diartikan pada ayat 2 di sini. Ada banyak gereja tidak bisa menerima hal ini karena menganggap ketika kita sudah percaya Injil, maka selamanya kita akan selamat. Padahal ayat firman Tuhan begitu jelas mengatakan asal kamu teguh berpegang padanya. Untuk apa Rasul Paulus menjelaskan hal ini? Kalau ternyata orang sudah menerima Injil tidak akan pernah kehilangan Injil tadi, keselamatan tadi yang melalui Injil. Justru di sini Rasul Paulus mengingatkan kalau kita tidak teguh berpegang pada Injil, maka kita akan
kehilangan keselamatan. Dengan mengatakan begini, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ternyata percaya itu bisa sia-sia. Apa sebabnya? Karena tidak teguh berpegang pada Injil. Kita percaya pada Tuhan Yesus sehingga kita disebut sebagai orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Adalah satu hal yang baik. Tapi kalau kita tidak teguh berpegang kepada Injil, maka sesungguhnya sia-sialah, kata Rasul Paulus di sini, akan percaya kita. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sudah percaya pada Injil, tapi sia-sia. Apa sebabnya? Karena tidak teguh berpegang. Teguh berpegang pada Injil merupakan syarat mutlak bagi orang yang sudah menerima Injil. Sehingga perlu diingatkan kembali kepada jemaat di Korintus dan kepada kita sekalian bahwa kita harus tetap teguh berpegang pada Injil. Apa sebabnya kita harus teguh berpegang pada Injil? Supaya kita tidak kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui pemberitaan Injil. Dan apa hebatnya Injil sedemikian rupa sehingga kita harus tetap teguh berpegang pada Injil. Mari kita buka Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil itu dikatakan di sini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu mengandung energi, mengandung kekuatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Allah punya kekuatan yang luar biasa, begitu banyak. Salah satu kekuatan Allah adalah Injil untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia, Allah memakai Injil sebagai kekuatan Allah. Dikatakan di sana, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi orang yang menerima berita Injil, tapi tidak percaya kepada Injil, dia tidak mengalami kekuatan Allah. Tapi kalau dia menerima Injil dan dia percaya kepada Injil, dia mengalami kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu bisa saja suatu hari hilang daripadanya, kalau dia tidak teguh berpegang pada Injil. Sebab dikatakan oleh Rasul Paulus juga di sini, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi tidak cukup kalau saudara hanya percaya pada Injil. Saudara harus punya keyakinan yang kokoh pada Injil. Keyakinan yang kokoh itu berarti tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada alternatif lain. Sungguh-sungguh yakin luar biasa kepada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yahudi ini adalah orang-orang yang dari sejak dulu menjadi umat Tuhan. Yunani ini adalah orang-orang kafir. Termasuk untuk orang kafir pun Injil ini adalah kekuatan Allah yang harus dipercayai dengan keyakinan yang kokoh. Sehingga kita bisa diselamatkan dari penghukuman dosa, yaitu kematian yang kekal. Saudara tetap memberi tanda di 1 Korintus 15. Karena kita akan kembali lagi ke sana. 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ada 5 isi penting dalam Injil. Ada 5 isi penting. Pertama adalah kelahiran Yesus. Yesus yang lahir sebagai Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia ini lahir dalam diri Yesus. Ini tentang kelahiran Yesus itu pertama berita Injil. Dan ini sudah terjadi. Yang kedua adalah kematian Yesus. Bukan sebagai Allah tetapi sebagai manusia yang menanggung dosa semua manusia di sepanjang waktu. Di masa sebelum Yesus sampai di masa sesudah Yesus. Manusia di sepanjang waktu. Kematian Yesus begitu luar biasa, punya daya yang luar biasa. Ingat, ini mengandung kuasa yang luar biasa, kuasa Allah. Sehingga bisa mengcover, bisa menjangkau setiap manusia yang ada di sebelum zaman Yesus maupun sesudah zaman Yesus. Untuk ditanggung dosanya oleh Tuhan Yesus dalam kematiannya sebagai manusia yang menanggung dosa umat manusia. Ini sudah terjadi juga. Yang ketiga adalah kebangkitan Yesus setelah kelahiran Yesus, kematian Yesus. Yang ketiga dalam Injil
5 isi penting dari Injil adalah kebangkitan Yesus sebagai manusia yang dibangkitkan oleh kuasa Allah. Jadi Yesus itu dibangkitkan oleh kuasa Allah. Siapa yang dibangkitkan? Yesus sebagai manusia. Sebab kalau Allah tidak dibangkitkan, Allah itu tidak pernah dibangkitkan karena Allah tidak pernah mati. Kalau mati ini, yang dibangkitkan ini pasti yang sebelumnya sudah mati. Tidak ada orang dibangkitkan sebelumnya belum mati, tidak ada. Orang dibangkitkan ya sebelumnya sudah mati. Dan orang yang mati ini manusia, bukan Allah, yang namanya Yesus yang tadi menebus dosa umat manusia. Nah, sebagai manusia yang dibangkitkan oleh kuasa Allah, itulah kebangkitan Yesus. Dan ini pun sudah terjadi. Berikutnya yang keempat adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga sebagai imam besar agung. Imam besar agung yang membawa darahnya sendiri untuk disampaikan kepada Allah di dalam hadirat Allah. Kalau kita lihat tadi gambar tabernakel, maka sesungguhnya setiap tahun sekali pasti imam besar itu yang menyembelih binatang kurban di mezbah kurban membawa darah sampai ke ruang Maha Kudus untuk dipercikkan ke tabut perjanjian. Membawa darah itu adalah untuk menyampaikan penebusan dosa. Kalau dulu adalah penebusan dosa bangsa Israel oleh binatang kurban. Sehingga ada hari raya kurban. Kita di sini juga ada hari raya kurban. Meskipun bukan dari orang-orang Yahudi. Ada hari raya kurban. Nah, di situ juga ada hari raya kurban. Dan kurban itu saat ini bukan kurban binatang, tapi darah Yesus. Siapa yang membawa masuk ke sana? Yang membawa masuk ke sana adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai imam besar agung. Imam besar agung yang disetujui oleh Allah, yang diakui oleh Allah. Dibawa masuk kemana? Bukan dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus di tabernakel, tapi di ruang Maha Kudus di dalam surga, yaitu pada hadirat Allah sendiri. Membawa korban untuk menebus dosa saudara dan saya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sehingga dikatakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga. Tempat seperti apa yang disediakan? Tempat ini adalah tempat kelayakan. Layak saudara masuk dalam surga. Mengapa layak masuk dalam surga? Karena saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri untuk masuk dalam hadirat Allah, ruang Maha Kudus di dalam surga, untuk mengesahkan akan penebusan Tuhan Yesus. Ini juga sudah terjadi. Jadi kelahiran Tuhan Yesus sudah terjadi. Kematian Tuhan Yesus sudah terjadi. Kebangkitan Tuhan Yesus ketiga sudah terjadi. Keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga sudah terjadi. Yang berikutnya yang kelima adalah kedatangan Yesus kembali sebagai Maharaja yang akan memerintah. Baik di bumi pemerintahan Kristus 1000 tahun maupun nanti kelak kemudian hari di surga. Kristus ini datang sebagai pemenang, sebagai yang berhak untuk memimpin, untuk memerintah sebagai Maharaja. Kedatangan Yesus kembali ini belum terjadi. Jadi ada 4 hal dalam Injil yang sudah terjadi. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Yang kelima yang belum terjadi adalah kedatangan Yesus kembali. Kalau 4 hal ini sudah terjadi, maka yang kelima pun pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Dan inilah berita Injil. Inilah kelima berita Injil di mana Rasul Paulus tadi mengatakan dia sangat meyakini betul, sangat percaya sungguh-sungguh pada berita Injil. Artinya apa? Saudara jangan hanya percaya, oh ya Kristus lahir, Kristus mati, Yesus bangkit. Hanya percaya, bukan. Tapi betul-betul percaya bahwa Yesus itu lahir sebagai Allah yang menjadi manusia. Bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib sebagai manusia yang menanggung dosa umat manusia. Dan Yesus itu bangkit. Dibangkitkan oleh Allah, oleh kuasa Allah sebagai manusia yang dibangkitkan, yang menang atas maut. Dan Yesus itu naik ke surga sebagai imam besar agung yang menyediakan tempat bagi kita di sana. Kita tuh sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya, 100% sepenuhnya percaya, bukan hanya sekedar percaya. Itu sebabnya saudara perlu mengerti hal ini. Orang yang sudah menerima berita Injil, percaya pada berita Injil, hidup teguh dalam berita Injil, tetap perlu diberitakan Injil. Apa sebabnya? Supaya diingatkan kembali akan fondasi yang penting ini.
Dan dari kelima hal tadi, yang paling sering ditentang, yang paling sering dipalsukan adalah tentang kematian Yesus dan tentang kebangkitan Yesus. Dua hal ini yang paling sering ditentang dan dipalsukan oleh ajaran-ajaran sesat, oleh gerakan-gerakan antikristus. Sehingga Rasul Paulus katakan di sini pada ayat 3, sebab yang sangat penting, jadi dari lima poin berita Injil ini ada yang sangat penting. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu yang pertama. Dikatakan di sana Kristus ini telah mati. Jadi betul-betul Tuhan Yesus ini mati sebagai manusia. Tidak seperti banyak orang yang menyangka Tuhan Yesus ini hanya mati suri. Atau bukan Tuhan Yesus yang disalib dan sebagainya. Rasul Paulus menegaskan hal ini kepada jemaat di sana Korintus. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini perlu sekali pada ayat 3 bagian akhir. Sesuai dengan kitab suci. Kitab suci pada zaman itu bukan kitab suci yang kita pegang ini. Kitab suci yang kita pegang ini terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi pada zaman jemaat Korintus, kitab suci itu adalah Taurat dan kitab para nabi. Kitab suci itu adalah kitab Taurat dan para nabi. Dan ternyata di dalam kitab perjanjian lama ini sudah dijelaskan betul bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Digambarkan di dalam tabernakel begitu jelas. Domba itu mati, domba itu disembelih bukan untuk dimakan dagingnya. Tapi domba itu disembelih untuk menebus dosa umat Israel. Sehingga domba tadi, sapi tadi sebelum disembelih, nggak kayak seperti yang saudara lihat, yang kalau saudara pernah lihat Idul Kurban di sini kan beda ya, langsung tangkap aja sembelih gitu kan, sana enggak. Itu didoakan dulu. Kepala domba tadi, kepala sapi tadi ditumpangi tangan, dikatakan bahwa seluruh dosa umat Israel ditumpahkan pada sapi ini, barulah disembelih. Jadi sapi ini, lembu ini, di dalam tabernakel menggambarkan Tuhan Yesus yang berkorban untuk menebus dosa umat manusia. Jadi betul-betul sudah dikatakan di kitab perjanjian lama. Sehingga dikatakan di sini pada ayat 3, sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang disampaikan oleh pengajaran tabernakel sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Sesuai dengan kitab suci. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada kedua orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita baca Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 27. Lukas 24 ayat 25 sampai dengan 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi kalau kita lihat di sini ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus menyertai perjalanan dua orang murid dalam perjalanan menuju Emmaus. Dan kedua orang murid ini tidak mengenali Yesus. Ini yang paling buruk ya. Ketika Yesus berjalan bersamanya, ternyata kedua orang murid ini tidak mengenali Yesus. Jangan sampai terjadi pada kita ya. Kita pada suatu hari minta tolong sama Tuhan. Kita doa sama Tuhan, Tuhan tolongi saya. Tuhan hadir dan Tuhan bilang, ada apa? Saya menolong kamu. Nanti dulu, jangan ganggu saya lagi doa. Tuhan tolong saya. Terus Tuhan Yesus bilang, ya ada apa? Nanti dulu, jangan ganggu saya lagi doa. Enggak mengenali kehadiran Yesus. Enggak mengenali kehadiran Yesus ini adalah gambaran tidak mengenali jalan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu pilihan ini ke kiri atau ke kanan? Mana yang jalan Tuhan? Mana Tuhan jawaban untuk doa saya? Yang mana nih Tuhan? Tidak mengenali. Kenapa tidak kenal? Karena kurang akrab. Kalau saudara kurang akrab dengan seseorang, saudara pasti tidak terlalu kenal ketika saudara telepon kepadanya. Saya rasa Indra sama Sheila ini saling kenal karena mereka suami istri. Sehingga ketika Sheila telepon kepada Indra, halo? Indranya bilang, halo? Ini betul kok Indra? Betul kata Indra.
Yang benar nggak ini? Jangan main-main dong, ini benar Pak Indra, betul nggak? Benar kata, itu karena nggak ngenali kalau begitu. Ini nggak begitu, halo, jawaban cuma, udah tahu, itu hamnya lain, hamnya Indra. Nah seperti itu, kalau kita tidak kenal dengan Allah, kita tidak kenal dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu asing bagi kita. Kita perlu kenal dengan Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita kenal dengan Tuhan Yesus? Bukan hanya kita sesekali, 2 kali membaca firman Tuhan Yesus. Tapi kita hidup bergaul dengan Tuhan Yesus sehari-hari. Dalam urusan kita sehari-hari. Dalam masalah kita sehari-hari. Dalam kesenangan kita sehari-hari. Kita ini selalu berjalan diiringi oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah 2 orang ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka bahkan menyaksikan. Betul nggak sih Tuhan Yesus itu bangkit? Nah sampai pada hari ini banyak sekali orang yang sangsi, yang ragu-ragu, betul tidak Tuhan Yesus mati? Dan betul tidak Tuhan Yesus bangkit? Sehingga banyak teori yang dibangun untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak pernah mati. Bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit. Semua teori yang dibangun ini adalah untuk menggugurkan iman saudara dan saya. Dan kalau kita digugurkan imannya pada Injil, maka hancurlah hidup kita. Enggak ada gunanya kita percaya pada Injil kalau kita tidak beriman sungguh-sungguh dengan kokoh, kata Rasul Paulus, pada berita Injil. Ini yang seringkali dilakukan oleh manusia sampai pada hari ini. Sehingga Tuhan Yesus berkata begini kepada 2 orang di perjalanan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei, kamu orang bodoh." Mungkin salah satu dari murid Yesus ini itu mungkin orangnya sudah S1 atau S2 atau S3. Gelarnya sudah banyak. Profesor mungkin dia sudah ahli. Tapi tetap dia omong bodoh. Karena apa? Karena tidak mengerti akan apa yang dijelaskan tentang Injil yang merupakan kekuatan Allah, pemikiran Allah, konsep Allah untuk menjangkau manusia. Dikatakan di sana, betapa lambannya hatimu. Hatinya ini lamban untuk bergerak, untuk menerima Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tidak percaya kepada utusan-utusan Allah. Nabi adalah utusan-utusan Allah. Nabi adalah berbicara untuk dan atas nama Allah. Nah, tidak percaya pada para nabi, ya sudah susah. Itulah yang Allah katakan kepada kita semua. Lalu ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi senario dari penderitaan Tuhan Yesus sudah diceritakan, sudah disampaikan di dalam perjanjian lama. Bahwa Yesus ini pasti akan masuk dalam penderitaan. Di dalam tabernakel sudah jelas. Tidak ada kambing domba yang hidup masuk ke dalam ruang kudus, apalagi masuk ruang maha kudus, tidak ada. Kambing domba itu berhenti di halaman dan disembelih di mezbah kurban. Enggak ada kambing domba yang hidup masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam itu darahnya. Jadi terlihat di sini ada darah Mesias yang harus dibawa masuk untuk kemuliaan Mesias itu dan menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Lalu dikatakan di sana. Lalu ayat 27. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Nah, yang dimaksud dengan kitab suci jadi jelas di sini karena dijelaskan mulai dari kitab-kitab Musa, Taurat dan segala kitab nabi-nabi. Atau kalau kita sebutkan semuanya ini perjanjian lama. Perjanjian lama inilah disebutkan dengan kitab suci yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini pentingnya perjanjian lama, seringkali orang juga kadang-kadang Allah perjanjian lama enggak terlalu penting lah, isinya cuma silsilah, membosankan, bikin ngantuk dan sebagainya. Padahal perjanjian lama itu adalah dasar yang menjelaskan apa yang harus terjadi pada Mesias. Jadi ada hal yang penting dalam perjanjian lama yang bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang konsep keselamatan yang Allah berikan kepada kita manusia. Dan itulah yang dituangkan dalam berita Injil. Jadi sekali lagi, kita perlu mengerti soal Injil. Tapi bukan hanya itu yang penting, kita perlu percaya dengan teguh. Dengan sepenuhnya tentang Injil. Sehingga dengan cara seperti itu kita boleh benar-benar mengalami keselamatan yang sudah disediakan. Saudara dan saya pagi hari ini kita ibadah di sini. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan satu tujuan supaya kita tetap diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ingat yang paling penting adalah keselamatan.
Berkat jasmani penting, berkat keuangan penting, berkat kesehatan penting. Tapi yang paling penting adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena urusannya ini kekal. Kalau sakit penyakit nggak kekal. Sakit penyakit seandainya kita nggak sembuh juga meninggal dunia ya sudah selesai. Berarti sudah selesai, tidak sakit lagi. Masalah keuangan, masalah apapun juga ada akhirnya. Yang tidak ada akhirnya itu adalah api neraka, itu tidak ada akhirnya. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari api neraka itu, membawa kita masuk dalam surga. Surga yang juga tidak ada akhirnya. Surga yang kekal, surga yang tidak ada akhirnya. Dan di sanalah kita mengalami penyelamatan yang Tuhan Yesus beri. Saudara tetap beri tanda pada 1 Korintus 15 ayat 3 tadi. Dan kita pindah ke 1 Petrus 2 sekarang. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kematian Tuhan Yesus seringkali disangkal oleh banyak orang. Seringkali dipalsukan oleh banyak orang. Banyak teori yang ingin dibangun atau sudah dibangun tentang bahwa Yesus tidak pernah mati. Dan tahukah saudara, hal ini merugikan kita. Seandainya Tuhan Yesus tidak pernah mati, maka kita tidak pernah ditebus dosanya. Seperti yang dikatakan di sini oleh Rasul Petrus pada ayat 24 dan 25 tadi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu tubuh. Allah adalah roh. Tapi mengapa Allah yang roh itu menjadi manusia bernama Yesus? Yang punya tubuh. Kenapa? Karena perlu untuk memikul dosa tubuh. Dosanya daging di dalam diri Tuhan Yesus ini. Jadi dikatakan tadi di sini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yesus sudah mengambil alih tanggung jawab dosa kita dalam kematian di salib. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Inilah hidup baru. Dulu hidup kita tidak ada kebenaran. Kita membenar-benarkan diri sendiri. Tapi hidup kita tidak berada di dalam kebenaran Allah. Sekarang hidup baru kita adalah hidup dalam kebenaran. Ini pun juga merupakan target baru dalam kehidupan kita setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Apa target kita setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya target kita adalah setiap hari, setiap saat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hidup dalam kebenaran versi kita, tapi hidup dalam kebenaran versinya Allah. Itu sebabnya kita harus mengerti kebenaran versi Allah itu seperti apa. Lalu kita jalani kebenaran versi Allah. Itu targetnya. Kalau kita mau hidup baru, targetnya seperti itu. Sebab kalau kita tidak jalani target seperti itu, ya kita hidupnya masih lama lagi. Kembali lagi ke hidup yang lama. Kita sudah diampuni dosanya. Tanggung jawab dosa kita dalam kematian sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus di salib. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran. Inilah hidup baru kita dan juga target baru kita dalam kehidupan kita setelah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi saudara bisa mengkoreksi diri saudara setiap saat, setiap hari, setiap malam sebelum saudara tidur saudara renungkan. Apakah hari ini hidup saya sudah dalam kebenaran versi Allah, versi firman Tuhan atau belum? Kalau belum, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun, Tuhan ampuni saya. Karena saya belum hidup sesuai, benar seperti yang Tuhan maksudkan. Tapi tolong supaya besok saya bisa hidup lebih benar lagi. Dan terus setiap hari saudara berlatih, semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh hidup baru itu. Nah, kondisi itu digambarkan dengan kata sembuh atau kembali kepada gembala. Dikatakan pada ayat 24 tadi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba,
Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Apa artinya ini? Sembuh artinya adalah saudara kembali tidak sakit. Awalnya kita tidak sakit, lalu sakit, lalu sembuh. Artinya apa? Kembali ke tidak sakit. Kembali dipulihkan. Begitu juga dikatakan di sini, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dulunya digembalakan, lalu mau jalan-jalannya sendiri, sampai akhirnya menjadi domba yang terhilang. Sekarang kembali kepada gembala yang baik, digembalakan lagi. Ini namanya adalah pemulihan. Jadi penebusan oleh Tuhan Yesus itu membawa kepada saudara dan saya pemulihan. Ingat, saudara dan saya tidak diciptakan oleh Tuhan untuk sesuatu yang buruk. Jadi Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk tujuan yang buruk. Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa sempurna, bersih, tidak ada dosa. Berada di tengah-tengah Firdaus, tempat yang terindah. Tapi dosa sudah merusakkan kehidupan manusia ini. Dan Allah memulihkan kembali. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sebelah salib Tuhan Yesus. Engkau dan aku pada hari ini juga engkau dan aku akan berada di Firdaus. Tuhan Yesus tidak menyebutkan engkau dan aku saat ini berada di surga. Enggak. Kebanyakan orang berpikir begitu kan. Kalau orang meninggal, oh sekarang papa atau mama yang sudah meninggal atau ada di dalam surga. Kalau kita pelajari firman Tuhan, orang yang meninggal itu ada di Firdaus. Firdaus itu adalah tempat penantian surga. Surganya kapan? Nanti ketika Tuhan Yesus sudah datang kembali. Orang-orang mati itu dihidupkan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi tubuh kemuliaan, diangkat ke awan-awan, barulah di sana diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus. Dan tahta pengadilan Kristus itu menentukan, oke, kamu mendapat mahkota al-hayat, kamu mendapat mahkota al-hayat, kamu mendapat mahkota al-hayat. Apa sebabnya? Karena kamu sudah melayani Tuhan, kamu sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya. Itulah baru masuk surga, sekarang masih di Firdaus. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kamu akan ada di Firdaus. Firdaus itu menggambarkan apa? Pemulihan. Kalau kita belajar di sini pada 1 Petrus 2 ayat 24 bagian akhir, ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, dan ayat 25 kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dua ayat ini berarti kata pemulihan, maka kita bisa lihat pengampunan Tuhan sama dengan pemulihan. Saudara dan saya, kalau kita mengampuni seseorang kadang-kadang kita tidak memulihkan. Ada orang yang membuat saudara kecewa, membuat saudara benar-benar dirugikan. Lalu orang itu minta maaf. Oke lah, saudara bilang, saya maafkan. Saya ampuni kamu. Tapi saudara tidak memulihkan hubungan dengan orang itu. Sebab apa? Sebab sudah terlanjur kecewa. Sebab sudah terlanjur trauma. Sebab sudah terlanjur punya masalah dengan orang itu. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Berbeda dengan kasih Allah. Allah itu kalau mengampuni, dia itu memulihkan. Dipulihkan. Ingat saudara, kisahnya Yunus. Yunus itu disuruh ke Niniwe. Itu ke arah timur. Tapi Yunus malah ke arah laut, nyebrang naik perahu, Tarsis. Tarsis itu gambaran di sebelah barat. Ini berbeda jauh. Yunus menentang kehendak Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, ke tempat di mana bukan merupakan kehendak Tuhan. Yunus dilemparkan ke dalam laut, dimakan oleh monster ikan besar, dan berdoalah Yunus minta ampun sama Tuhan. Dan oleh Tuhan dipulihkan, diampuni dan dipulihkan. Yunus kembali disuruh untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan kabar keselamatan yang datangnya dari Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, kasih Allah itu luar biasa. Kalau saudara minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni dan memulihkan. Lalu mungkin saudara berpikir, tapi seringkali keadaan saya tidak dipulihkan. Saya diampuni oleh Tuhan, saya percaya, saya diampuni. Tapi keadaan saya kok tidak dipulihkan. Seringkali Allah sudah memulihkan keadaan kita, tapi kita tidak hidup dalam pemulihan. Itu beda ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita pemulihan, tapi kita tidak mau hidup dalam pemulihan itu. Saya gambarkan lagi kisah Yunus tadi. Yunus disuruh lagi ke Niniwe untuk mengabarkan berita kabar baik atau peringatan untuk orang-orang Niniwe. Tapi bisa saja Yunus bilang, saya nggak mau. Dia pergi lagi ke tempat yang lain.
Yunus sudah dipulihkan tapi tidak mau hidup dalam pemulihan. Hati-hati, kalau saudara sudah diampuni oleh Tuhan, saudara mendapat pemulihan, hiduplah dalam pemulihan. Itu merupakan ucapan syukur dan menghargai pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Saudara sudah diampuni dosanya, jangan berbuat dosa lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata pada perempuan yang terdapat berzina itu, yang mau dirajam oleh banyak orang. Tuhan Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, jangan berbuat dosa lagi, kenapa kok pesan ini penting? Supaya tidak meninggalkan pemulihan yang Tuhan beri. Sebab kalau kita berbuat dosa lagi, ya kita meninggalkan hidup dalam pemulihan. Meninggalkan kesempatan dipulihkan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya jangan buang kesempatan ketika Tuhan memulihkan saudara dan saya. Ketika Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Di sini dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kalau sudah sembuh oleh bilur-bilurnya, jangan sakit lagi lah. Jangan bikin sakit lagi. Kalau saudara sudah tahu nih, makan ini mah saudara nggak enak. Saudara minum obat supaya sembuh dari sakit mahnya. Sudah, ya jangan makan yang itu lagi yang bikin mah saudara nggak enak. Ini loh seringkali kita manusia ini ya diomong pinter ya kurang pinter ya. Sebab kita akhirnya memasukkan diri lagi ke dalam hal yang menyiksa kita. Tahu bahwa itu sudah pernah kita punya pengalaman. Jangan makan sambal lagi terlalu banyak. Ini sudah, kalau kita makan sambal lagi, mahnya jadi nggak enak. Sudah sembuh nih, dokter sudah pesan-pesan macam-macam, dikasih obat dan sebagainya. Sudah sembuh. Makan sambal lagi. Ya itu mencari gara-gara. Jadi jangan sampai pemulihan itu jadi sia-sia karena kita kembali lagi seolah-olah anjing yang menjilat kembali mutahnya. Sudah dimutahkan, dijilat lagi. Kita kembali ke 1 Korintus 15 ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tentang Yesus yang telah dikuburkan, ini penting. Apa sebabnya? Dikuburkan ini menegaskan bahwa sudah terjadi kematian. Tuhan Yesus tidak mungkin dikuburkan kalau dia tidak mati. Jadi tentang Yesus telah dikuburkan ini menegaskan tentang terjadinya kematian. Selain penegasan kematian Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus masih di atas kayu salib, tentara ini ada yang menusuk lambung Yesus dan keluarlah air dan darah. Orang yang sudah mati ketika ditusuk akan keluar air dan darah, bukan cuma darah. Jadi air dan darah. Ini ada kalau kita baca kisahnya sebentar pada Yohanes 19 ayat 31 sampai 35. Mari kita baca Yohanes 19 ayat 31 sampai 35. Yohanes 19 ayat 31 sampai dengan 35. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Kalau kita lihat di sini peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Orang mengatakan bahwa mungkin bukan Tuhan Yesus yang disalib, mungkin Yudas dan yang lain dan yang lain dan yang lain. Hal itu tuh tidak mungkin terjadi. Sebab apa? Sebelum orang itu mendapat hukuman mati, salib ini kan hukuman mati. Pasti orang itu diteliti betul-betul bahwa dia betul-betul yang akan dihukum mati. Orang yang bersangkutan. Jadi kalau di Indonesia ini ada hukum mati, hukum tembak. Kemarinnya itu ada gembong narkotika yang dihukum mati tembak. Itu sebelumnya pasti dipastikan. Benar tidak ini orangnya. Ini Freddy Budiman, benar tidak ini orangnya? Jangan-jangan Freddy ini menyogok, membayar seseorang, mukanya dibikin mirip-mirip, padahal itu
yang jaga sipir penjara. Sipir penjaranya digiring, terus dipasangin di sana, diikat, ditembak dor, mati. Freddy-nya masih hidup. Nggak bisa kayak gitu. Nggak mungkin seperti itu. Sebab pasti diteliti. Diteliti sampai sidik jarinya, diteliti sampai pribadi orang. Orang ini benar tidak orang yang akan dihukum mati. Jadi ketika Yesus mau naik di atas kayu salib, itu sudah dipastikan bahwa ini benar-benar Yesus. Yesus yang bikin onar di mana-mana dengan pengajarannya. Yesus yang bikin onar di mana-mana dengan mujizat-mujizatnya. Yesus yang bikin onar yang membuat orang khawatir akan adanya pemberontakan Yahudi dan sebagainya. Itulah yang ditangkap dan diteliti. Ini benar Yesus, baru disalib. Setelah disalib, biasanya salib itu matinya pelan-pelan. Karena darah itu mengucur dari badan itu pelan-pelan dan orang mengalami apa yang dikatakan sebagai dehidrasi, kekeringan. Dan kondisi itu butuh waktu lama. Sementara itu dikatakan karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Biasanya kalau supaya dia pasti mati gantungkan saja kayu salib sampai besok. Sampai besoknya sampai lusanya juga nggak apa-apa. Betul-betul dia mati. Jadi dehidrasi, darah mengucur semua, mati betul-betul orang yang di kayu salib itu. Tapi ini besoknya ini Sabat. Jadi harus cepat. Karena harus cepat, sedangkan penjahat di sebelah salib Yesus ini belum mati, maka dikatakan di sini dipatahkan kakinya. Dipatahkan kakinya itu untuk mempercepat kematian. Tapi Yesus ketika mau dipatahkan, nggak jadi dipatahkan kakinya karena sudah mati. Walaupun Yesus sudah mati, dipertegas oleh yang jaga tadi dengan ditusuk lambungnya dan keluar air dan darah. Ini untuk mempertegas, untuk membuktikan bahwa Yesus ini benar-benar sudah mati. Jadi tidak mungkin kalau Yesus ini tidak disalib, itu satu. Orang lain yang disalib itu tidak mungkin. Kedua, tidak mungkin juga kalau Yesus ini ternyata disalib tapi belum mati benar-benar masih pingsan. Nggak mungkin juga. Karena tentara Romawi ini ahli menyalib orang itu memastikan dulu bahwa orang ini sudah mati. Baru boleh diturunkan mayatnya. Jadi di sini kalau kita lihat benar-benar kematian Yesus itu benar adanya. Sehingga ketika dikubur pun menjadi satu bukti bahwa Yesus ini benar-benar mati. Jadi kalau kita kembali kepada 1 Korintus 15 ayat 4 tadi yang kita sudah baca. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kembali lagi, sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang terjadi dengan Mesias ini sudah ditulis, dicatat oleh kitab perjanjian lama sebelumnya. Kepastian Tuhan Yesus mati ini penting. Apa sebabnya? Sebab nanti juga mendorong kepastian untuk kebangkitan Yesus. Sehingga kepastian kebangkitan Yesus ini mempunyai dasar yang kuat dan bukti yang kuat. Bahwa Yesus ini benar-benar mati. Nanti dibuktikan bahwa Yesus ini benar-benar bangkit. Jadi bagi saudara dan saya, kita yang tidak hidup satu zaman dengan zaman Tuhan Yesus, kita pun punya tanda-tanda kepastian tentang kematian Yesus. Seperti yang dikatakan kitab suci. Kalau kita tidak percaya, ya itu hal lain. Tapi kalau kita percaya dan kepercayaan kita kokoh, sungguh-sungguh percaya, maka kita akan percaya dan menerima berkat dari kematian dan kebangkitan Yesus. Saya ajak saudara membuka Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai 39. Ini saya mau tunjukkan kepada saudara ayat-ayat yang memperjelas akan iman kita supaya kita tidak bingung dan juga tidak kacau oleh pengertian-pengertian yang salah. Ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 26 agak panjang nih sampai 39. Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai dengan 39. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu,
Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kalau kita lihat pada ayat-ayat yang luar biasa ini ya, saudara simak, perhatikan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita hal-hal yang luar biasa, pengajaran tentang Tuhan Yesus dengan luar biasa. Saya ajak saudara kembali melihat pada ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, maksudnya orang Israel, maupun yang takut akan Allah, maksudnya orang kafir tapi takut akan Allah. Orang-orang yang bukan Yahudi tetapi percaya pada Tuhan. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Jadi sudah disampaikan. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Jadi Yerusalem, tempat umat Allah dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Sampai pada hari ini tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Itu sebabnya sampai pada hari ini mereka belum mendapatkan Mesias atau juru selamat. Karena mereka tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Mereka membaca kitab nabi-nabi pada setiap hari Sabat, tapi tidak juga mengerti. Sehingga Tuhan Yesus yang adalah Mesias ini malah mengalami hukuman mati. Di sini penting ayat 28. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Sudah lihat di sini. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, Pilatus, semua orang tidak menemukan alasan yang pantas untuk menghukum mati Yesus. Pertanyaan saya, apakah buat Allah mempunyai alasan yang pantas untuk menghukum mati Yesus? Jawabannya ya, Allah mempunyai alasan yang pantas untuk menghukum mati Yesus. Bukan karena dosanya Yesus. Yesus tidak berdosa. Tapi karena Yesus memikul dosa umat manusia. Jadi seluruh dosa umat manusia ini yang dipikul oleh Tuhan Yesus menjadi alasan yang pantas untuk Yesus menerima hukuman mati. Jadi Yesus menerima hukuman mati memang tidak ada alasan yang pantas yang dipikirkan oleh orang Yahudi maupun oleh Pilatus. Makanya Pilatus bingung nih, mesti ngambil keputusan seperti apa. Orang ini tidak bersalah. Tidak bersalah berdasarkan hukum manusia. Tapi di hadapan hukum Allah, Yesus itu sangat-sangat menanggung dosa umat manusia sehingga sangat pantas untuk dihukum mati. Apa yang kita pelajari di sini? Yang kita pelajari di sini seringkali apa yang kita artikan baik dan benar tidak sama dengan yang Tuhan artikan baik dan benar. Jadi kalau kita ngomong, loh orang itu padahal orang baik loh ya. Kenapa kok ngalami kayak gitu ya? Sebetulnya orang itu baik, tapi orang itu tidak benar di hadapan Allah. Sehingga orang itu pantas untuk menerima teguran Allah yang keras. Menerima tempelengan Allah yang luar biasa. Karena orang itu melakukan hal yang tidak benar versi Allah. Bukan tidak benar versi hukum kita manusia. Itu sebabnya dikatakan, saudara dan saya jangan menjadi hakim. Sebab kita tidak mahir hukum Allah. Kita cuma tahu hukum manusia.
Dan juga cuma tahu hukum perasaan kita saja. Kalau menurut perasaan saya, si ini sama si ini, yang salah si ini yang salah. Itu menurut kita. Kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Makanya jangan pernah menghakimi. Karena kita tidak tahu yang sebenarnya. Yang menjadi hakim, yang patut jadi hakim hanya Allah. Contohnya Yesus nih. Yesus ini tidak patut untuk mati menurut manusia. Karena memang salahnya apa? Apa hukum Romawi yang dilanggar oleh Yesus? Enggak ada. Tapi hukum Allah itu betul-betul menyatakan Yesus ini pantas dihukum karena Yesus ini menanggung dosa seluruh umat manusia termasuk dosa saudara dan saya. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, ayat 29, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Dikatakan di sini, dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia. Jadi tertulis tentang kematiannya. Mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu dikubur. Tetapi, ayat 30 penting. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, jelas di sini ayat ini mengatakan bahwa bukan Yesus bangkit sendiri. Yesus ini dibangkitkan oleh Allah. Ini penting ini. Orang yang tidak terlalu memahami mengatakan bahwa Yesus itu kan Allah. Sehingga Yesus itu bangkit sendiri. Oh enggak, Yesus enggak bangkit sendiri. Ini jelas ayatnya ada kok, bukan saya ngarang loh. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kenapa hal ini penting? Karena yang dibangkitkan ini sekali lagi manusia Yesus. Kalau yang dibangkitkan ini adalah Allah atau Yesus ini adalah Allah yang lalu bangkit sendiri. Berarti yang kemarin mati di atas kayu salib Allah juga dong. Allah mati di atas kayu salib, kok Allah mati ya? Di situ terjadi kekacauan di dalam teologi. Orang memahami teologi ini secara salah di dalam hal seperti ini. Karena memang tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, ini ayat penting. Yang menunjukkan bahwa Yesus tidak mampu bangkit sendiri. Kalau bukan Allah yang membangkitkan. Mengapa kok Yesus tidak mampu bangkit sendiri kalau bukan Allah yang membuat dia bangkit kembali? Karena yang dibangkitkan ini manusia Yesus, jangan lupa nih, manusia Yesus. Yang mati di salib juga manusia Yesus. Yang dibangkitkan juga manusia Yesus. Manusia Yesus dibangkitkan. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Jadi orang-orang yang mengalami kebangkitan Yesus itulah yang menjadi saksi. Yang menjadi saksi tentang Kristus. Kalau saudara dan saya tidak pernah mengalami kebangkitan Yesus, kita sulit untuk menjadi saksi. Tapi ingat, Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada. Artinya apa? Kita harus mengalami kebangkitan Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan Kristus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu? Kita bisa mengalami sampai pada hari ini, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Karena Kristus yang bangkit itu yang memberikan kuasa kemenangan kepada saudara dan saya. Itulah yang membuat kita bisa menjadi saksi. Bahwa Kristus ini telah bangkit dan Kristus tidak berada di dalam kondisi mati lagi. Dan dikatakan di sini, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan ayat 32 kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Sekali lagi di sini, dengan membangkitkan Yesus. Jadi Yesus itu dibangkitkan seperti yang ada tertulis dalam kitab Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Coba perhatikan di sana, ini pelajaran kitab suci yang luar biasa. Ayat yang dipakai di sini adalah aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah saat Tuhan Yesus diperanakkan kembali. Pada hari Natal Yesus lahir sebagai bayi yang mungil. Tapi pada hari kebangkitan Yesus, Yesus lahir sebagai pemenang terhadap maut. Sehingga digambarkan di sini, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah mengatakan, anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Yaitu kapan? Pada saat Yesus keluar dari kubur. Pada saat Yesus bangkit. Jadi kebangkitan Yesus ini adalah diistilahkan memperanakkan. Itu sebabnya ketika saudara percaya pada Yesus, saudara dinyatakan sebagai lahir baru. Ketika saudara dibaptis selam, saudara masuk dalam air, saudara mati bersama dengan Yesus, saudara keluar dari air baptisan, saudara itu seolah-olah diperanakkan baru. Diperanakkan lagi sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Jadi begitu jelas bahwa kebangkitan ini adalah diperanakkan. Begitu juga nanti
ketika semua orang percaya dibangkitkan dari kubur dan diberi tubuh kemuliaan, itu diperanakkan baru. Tidak sama seperti dulu. Sekarang ini mereka mempunyai tubuh kemuliaan untuk diangkat ke awan-awan. Itu diperanakkan baru. Hal ini adalah hal yang penting sekali yang kita perlu perhatikan di sini. Lalu dikatakan pada ayat 34, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ditegaskan lagi, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Jadi kebangkitan Yesus ini tidak akan berujung kematian Yesus lagi. Itu bedanya kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus. Lazarus dibangkitkan tapi nanti mati lagi Lazarus. Yesus dibangkitkan tapi tidak akan mati lagi. Itu yang dikatakan pada ayat 34. Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal ini dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi kalau saudara berkata, saya orang Kristen, tapi kok papa saya orang Kristen, mama saya orang Kristen, mereka orang baik, kenapa kok mereka mati juga ya? Kok pada akhirnya orang Kristen juga mati? Oh, mati yang ini tidak sama dengan mati yang kekal kelak kemudian hari. Mati yang ini tuh akan dibangkitkan. Tuhan Yesus itu sebagai buah sulung yang dibangkitkan, kebangkitan sulung bagi manusia, khususnya umat Kristus. Itu sebabnya Yesus dibangkitkan sebagai manusia. Karena nanti berikutnya adalah manusia-manusia pengikut Yesus yang akan dibangkitkan. Sehingga kita tidak berada di dalam kematian yang dipahami oleh dunia pada saat ini. Inilah yang digambarkan pada akhir zaman. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud nih. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Daud yang luar biasa saja mati. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah, ditegaskan lagi, Yesus itu dibangkitkan Allah. Tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, dikatakan di sini, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Itu sebabnya Daud tidak bisa mengampuni dosa kita. Lazarus tidak bisa mengampuni dosa kita walaupun Lazarus bangkit. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa kita. Dikatakan pada ayat 38 dan ayat 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa atau Taurat. Di dalam Yesus setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa. Dosa ini bukan seperti sesuatu peristiwa yang kita lakukan sekali itu sudah. Dosa ini selalu sifatnya belenggu. Membelenggu kita. Orang yang pernah melakukan dosa selamanya, saudara minta maaf juga sudah terlanjur saudara melakukan dosa itu. Sudah selamanya berada dalam belenggu itu. Hanya Yesus yang dapat membebaskan kita dari dosa. Dan ini tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Dengan cara kita berbuat baik. Tidak bisa. Saudara sekarang bunuh orang. Dosa. Setelah bunuh orang saudara nyesel. Kalau saudara baik kepada keluarga orang yang saudara bunuh ini. Keluarganya saudara belikan macam-macam, anaknya saudara sekolahkan dan sebagainya. Tetap tidak bisa menghapus dosa saudara ketika bunuh orang ini. Di hadapan Allah pun dosa ini tidak pernah terhapus. Walaupun saudara cuma bunuhnya satu kali. Tapi itu adalah dosa. Dan dosa itu tidak pernah bisa diampuni kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya penting sekali kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini digambarkan kitab suci ini dengan jelas. Supaya kita bisa mengerti, memahami dan sekali lagi seperti Rasul Paulus katakan. Dengan kokoh beriman kepada berita kematian dan kebangkitan Yesus. Atau dengan kokoh beriman kepada berita Injil. Saudara sudah menerima Injil, saudara sudah percaya dalam Injil, saudara sudah hidup dalam Injil. Sekarang saudara harus tetap pelihara supaya saudara tetap kokoh beriman kepada berita Injil. Puji Tuhan, amin. Bapa dalam surga, Allah yang sungguh baik. Kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kami.
yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami, Yesus yang sudah naik surga bagi kami, dan Yesus yang akan datang kembali bagi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau memusatkan perhatian-Mu hanya untuk menyelamatkan kami, mengembalikan kami ke Firdaus, mengembalikan kami di dalam pemulihan yang Tuhan berikan, untuk supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang tinggal di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, karena surga sudah tersedia bagi kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami, dan kami percaya kami sudah menang melawan belenggu dosa, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan kemenangan bagi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh makan tubuh Yesus dan darah Yesus yang menyatukan kami dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Kami mau menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Yesus, agar kuasa Allah di dalam Injil itu benar-benar menjadi satu dengan kami. Tuhan, kokohkan iman kami, karena kami tahu Tuhan, hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja yang akan membuat kami benar-benar tidak kehilangan akan keselamatan yang sudah kami peroleh. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan, dan kami mohonkan ampuni kami dosa kesalahan kami Tuhan, sucikan kami agar kami layak menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini, sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kuasa, kematian dan kebangkitan Yesus boleh benar-benar menjadi satu dalam kehidupannya, penuh dengan kemenangan terhadap dosa, dan diselamatkan oleh kasih kemurahan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima perjamuan kudus ini. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin.